Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sampling. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya katakan waktu pertemuan pertama, jadi sampling itu adalah metode untuk pengambilan sampel. Itu adalah apa namanya mudahnya kalau mau menghafal. Nah, tetapi di sini definisi sampling merupakan proses pemilihan sebagian elemen dari sebuah populasi dengan tujuan agar elemen-elemen tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi. Dengan kata lain, sampling bertujuan untuk memilih sejumlah elemen yang dianggap cukup untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Nah, tujuan sampling itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang populasi secara menyeluruh tanpa harus mengumpulkan data dari setiap elemen populasi. Melalui proses sampling, kesimpulan dapat diambil mengenai populasi berdasarkan hasil analisis sampel yang lebih kecil, yang lebih efisien dalam waktu, biaya, dan sumber daya atau tenaga. Nah, selanjutnya di sini populasi. Jadi kemarin populasi itu adalah keseluruhan himpunan individu, objek, atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Jadi contohnya ketika kita mempunyai sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa SMA di suatu negara, maka populasinya adalah seluruh siswa SMA di negara tersebut. Nah, ciri-ciri populasi yang pertama dapat berupa manusia, hewan, benda, atau kejadian. Jadi apapun yang menjadi ketertarikan atau perhatian gitu. Kemudian bisa terbatas populasi terhingga atau sangat besar populasi tidak terhingga. Kemudian dalam banyak kasus pengumpulan data dari seluruh populasi seringkali tidak praktis karena membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar. Nah, kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dengan harapan bahwa hasil yang didapatkan itu menggambarkan atau mewakili populasi secara keseluruhan. Contohnya, dari seluruh siswa SMA di suatu negara, itu adalah populasi ya. Kemudian kita bisa mengambil sampel berupa 500 siswa yang dipilih secara acak untuk diukur tinggi badannya. Nah, kalau ciri-ciri sampel itu sampel harus dipilih secara representatif agar hasil penelitian bisa digambarkan atau digeneralisasikan ke populasi. Kemudian ukuran sampel harus memadai agar dapat mewakili karakteristik dari populasi. Nah, kemudian hubungan antara populasi dan sampel ini apa? Jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek yang menjadi perhatian. Kalau sampel itu sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk penelitian. Nah, data yang dikumpulkan dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi melalui proses inferensi statistik. Jadi makanya kita tahu ada metode statistika inferensia ya atau inferensial gitu. Nah, itu digunakan untuk eh, dari sampel yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada populasi. Gitu. Jadi contoh hubungan populasi dan sampel, jika ingin mengetahui rata-rata pendapatan keluarga di suatu kota, berarti eh, tidak semua keluarga perlu disurvei. Sebagai gantinya, kita bisa memilih sampel sebanyak 1.000 keluarga secara acak dari seluruh keluarga yang berada di suatu kota tersebut. Gitu. Nah, data dari sampel tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan rata-rata pendapatan seluruh keluarga di kota tersebut. Gitu. Nah, kemudian alasan menggunakan sampling yang pastinya yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya. Kemudian yang kedua itu adalah praktis dan mudah. Karena kenapa? Kenapa kita menggunakan sampel atau mengambil sampel ya tadi itu semakin besar jumlah apa namanya subjek atau objek yang
kita teliti gitu atau yang kita survei gitu, maka akan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Sehingga ketika efisien waktu dan biayanya, maka akan memudahkan dan juga praktis kayak gitu. Nah, nanti untuk deskripsinya bisa dibaca sendiri ya di sini. Kemudian menghindari pengumpulan data yang tidak perlu. Jadi dalam populasi mungkin ada beberapa yang tidak relevan. Nah, jadi itu tidak perlu diambil atau tidak perlu diteliti gitu. Nah, jadi sampling di sini hanya fokus pada elemen-elemen yang akan diteliti atau sesuai. Nah, kemudian yang keempat, mengurangi kesulitan pada pengolahan data. Kenapa? Karena jumlah sampel itu kan lebih kecil ya daripada populasi. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data, maka waktu, kemudian metode, mungkin itu tidak akan eh, apa, kesulitan gitu. Akan lebih mudah ketika kita menggunakan sampel. Nah, kemudian meminimalkan kesalahan pengumpulan data. Nah, karena kalau semakin besar mungkin ada errornya gitu, kesalahannya akan juga semakin besar. Nah, kemudian yang keenam adalah representatif terhadap populasi. Nah, di sini jika sampel yang dipilih tepat, maka nanti hasil dari analisis sampel itu dapat memberikan gambaran yang cukup akurat terhadap populasi secara keseluruhan. Makanya kita perlu memilih metode sampling yang sesuai, gitu. Nah, yang terakhir di sini adalah cocok untuk penelitian populasi yang besar. Jadi, tanpa kita harus melakukan penelitian atau survei terhadap seluruh populasi, kita juga sudah bisa dapat menggambarkan dari populasi tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis sampling itu ada dua, ada sampling probabilitas dan sampling non probabilitas atau probability sampling dan non probability sampling. Nah, jadi kalau probability sampling sesuai dengan namanya karena di situ ada kata-kata probabilitas, maka setiap elemen dalam populasi itu memiliki peluang yang sama. Jadi di sini kalau sampling probabilitas itu adalah metode sampling yang masih memperhatikan kaidah dari peluang atau probabilitas. Nah, tapi kalau non probabilitas maka elemen dipilih itu apa namanya tidak memperhatikan kaidah peluang atau elemen tidak dipilih berdasarkan peluang yang acak. Nah, kemudian ini sampling probabilitas, jadi adalah teknik sampling di mana setiap elemen dalam populasi memiliki yang kesempatan yang sama atau diketahui untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Metode ini sering dianggap lebih akurat karena lebih representatif terhadap populasi. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita memperhatikan peluang dari apa namanya elemen yang berada di populasi. Nah, gitu. Jadi metodenya itu dibagi menjadi empat ya. Sebenarnya itu bisa lebih dari itu. Nah, tapi yang akan kita pelajari di sini ada empat. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, di sini. Jadi kalau simple random sampling itu adalah setiap elemen dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Proses ini biasanya dilakukan dengan memilih secara acak seperti melalui undian atau generator angka acak gitu. Atau yang paling mudah adalah contohnya ketika kita ikut sebuah arisan gitu ya. Di arisan ada 30 orang yang ikut, kemudian ada 30 nomor. Nah, kemudian kan biasanya dari nomor-nomor itu apa namanya dilipat ya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak, kemudian dikocok, kemudian diambil satu. Nah, itu sistem seperti undian. Nah, itu adalah contoh paling mudah untuk simple random sampling. Nah, di sini ada contoh lain, misal kita ingin memilih 1.000 karyawan dari 100 karyawan secara acak. Nah, nanti kita sudah punya daftar dari 1.000 karyawan namanya gitu. Nah, nanti bagaimana cara memilih 100 karyawan? Boleh satu-satu namanya diambil. Atau kalau misal sekarang sudah canggih ya, jadi kita bisa pakai software-software gitu. Jadi dari 1.000 nanti kita pakai generator, nah itu nanti akan terpilih 100 nama karyawan gitu. Atau mungkin kalian sudah pernah melihat seperti apa namanya itu yang ada lingkaran, kemudian ada tanda panah untuk memilih undian. Biasanya kalau online kayak gitu, itu bisa juga sebagai contoh
contoh dari simple random sampling gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada stratified random sampling gitu. Nah, jadi kalau stratified sampling di sini itu populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi, misal dibagi berdasarkan usianya atau berdasarkan jenis kelamin. Jadi, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu adalah contoh dari populasi ketika kita memiliki beberapa kelompok atau strata. Nah, kemudian sampel acak diambil dari masing-masing strata untuk memastikan semua kelompok terwakili dalam sampel gitu. Contohnya di sini memilih sampel berdasarkan strata umur dengan masing-masing kelompok umur diwakili dalam proporsi yang sesuai dengan populasi. Jadi, kalau semisal tadi di simple random sampling kita punya 1.000 karyawan, tuh, itu 1.000 karyawan itu tidak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi umur berapapun masuk, jenis kelamin apapun masuk. Entah itu yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu tidak dipertimbangkan gitu. Nah, jadi dari 100 itu bisa saja yang lebih banyak adalah perempuan, padahal di realitanya yang lebih banyak adalah laki-laki. Itu bisa saja yang terpilih seperti itu. Nah, tetapi kalau semisal kita pakai strata atau kelompok, kita apa namanya, kita bagi menjadi dua, misal berdasarkan jenis kelamin ya. Ternyata dari 1.000 itu 700 jenis kelaminnya laki-laki, 300 jenis kelaminnya perempuan. Nah, kita bisa pakai proporsi. Jadi ketika di karena di sana itu lebih banyak laki-laki ya 70%-nya laki-laki, maka nanti 70% dari 100 itu harus sampel yang terambil adalah karyawan yang laki-laki. Kemudian 30%-nya adalah perempuan. Nah, itu akan lebih mewakili karena di sana mayoritas adalah perempuan, nanti sampel yang laki-laki, maka sampel yang diambil juga harusnya mayoritas adalah laki-laki. Kenapa? Agar jawabannya itu sesuai dengan realita yang ada di pabrik tersebut gitu atau di tempat karyawan tersebut bekerja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada cluster sampling. Jadi, cluster sampling itu sama berdasarkan kelompok ya. Nah, kelompoknya itu disebut dengan klaster. Nah, beberapa klaster dipilih secara acak, seluruh elemen dalam klaster yang terpilih digunakan sebagai sampel. Teknik ini berguna jika populasi tersebar luas secara geografis gitu. Nah, di sini bedanya cluster dengan stratified itu adalah ketika stratified di dalam satu kelompok itu homogen, tetapi antar kelompoknya adalah heterogen. Contohnya yang tadi, semisal kita mengelompokkan karyawan gitu ya, karyawannya laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam kelompok laki-laki semuanya berjenis kelamin laki-laki dan semua yang berada di kelompok perempuan juga berjenis kelamin perempuan. Nah, tetapi itu kalau semisal klaster, maka di dalam satu kelompok itu heterogen, tapi antar kelompoknya itu homogen. Contohnya, jadi semisal 1.000 karyawan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di setiap kelompok itu tetap mengandung laki-laki perempuan gitu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau semisal di stratified kelompoknya ya hanya ada laki-laki dan perempuan, tapi kalau di cluster itu kelompoknya bisa semisal 10. Dari 10 kelompok ini setiap kelompoknya itu terdapat laki-laki dan perempuan. Jadi makanya ketika di cluster sampling itu antar kelompoknya itu homogen karena masing-masing itu ada laki-laki perempuan, tetapi dalam satu kelompok itu heterogen gitu. Nah, jadi heterogen di sini ada laki-laki dan perempuan gitu. Nah, tapi kalau misal stratified, ya kalau laki-laki ya laki-laki saja, kalau perempuan ya perempuan saja. Makanya di dalam satu kelompok untuk stratified itu adalah homogen, tetapi antar kelompoknya heterogen. Jadi antara stratified dan cluster itu berkebalikan. Nah, yang selanjutnya di sini yang membedakan cluster dan stratified itu adalah ketika stratified itu yang diambil adalah individu, masih individu. Jadi kalau kita memilih 1.000, 100 karyawan dari 1.000, ya nanti 100 karyawan itu
Nah, tetapi kalau semisal di klaster, semisal tadi ada 10 klaster, ada 10 kelompok. Masing-masing kelompok itu isinya ada laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kalau 1000 dibagi 100, apa, dibagi 10 berarti masing-masing kelompok atau klaster itu isinya 100 karyawan. Nah, di sini karena tadi kita hanya perlu sampel sebanyak 100, maka klaster sampling itu dari 10 kelompok, ya 10 ini satunya akan dipilih. Karena ketika kita sudah mengambil satu klaster yang isinya 100 karyawan, nah itu sudah sesuai dengan sampel. Jadi kita tidak perlu mengambil klaster yang lain, cukup diwakil oleh satu saja. Tetapi kalau semisal kita punya klaster, di dalam klaster itu isinya 50, berarti kita membutuhkan dua klaster yang akan menjadi sampel. Itu yang membedakan. Jadi kalau stratified itu antar kelompoknya heterogen, apa homogen, apa heterogen, antar apa namanya, dalam satu kelompok itu homogen, kemudian yang diambil tetap orang. Kalau semisal di klaster sampling itu antar kelompoknya homogen sama, tetapi di dalam satu kelompoknya itu berbeda. Nah, kalau klaster yang diambil adalah kelompoknya. Itu yang membedakan antara stratified dan juga klaster. Kemudian, kalau systematic sampling di sini itu adalah elemen-elemen dalam populasi itu diurutkan, kemudian dipilih setiap elemen ke N. Nah, dipilihnya itu secara acak dari posisi yang pertama ya. Jadi, contohnya kita memilih 10 orang dari daftar peserta seminar setelah memilih peserta pertama secara acak. Atau yang paling mudah seperti ini. Jadi, semisal dalam satu kelas itu terdapat 30 mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan sudah mempunyai urutan ya, di situ ada urutan dari urutan 1 sampai 30. Kemudian mahasiswa pertama itu diambil secara acak gitu. Oh, yang ternyata yang keluar adalah mahasiswa nomor 12. Namanya adalah A gitu. Nah, kemudian kita ingin mengambil sampel sebanyak 5 gitu. Nah, semisal kita ingin mengambil sampel sebanyak 5. Tadi sampel yang pertama yang dipilih adalah nomor 12. Kemudian jumlah sampel yang kita pilih itu adalah 5. Populasinya tadi itu adalah jumlah mahasiswanya sebanyak 30. Nah, ini. Ini adalah sampel pertama. Kemudian kita menentukan bahwa jaraknya atau intervalnya dari setiap sampel yang terambil itu semisal 6. Nah, ini. Nah, maka ini sampel pertama yang terambil sudah nomor 12, maka sampel kedua yang akan terambil itu adalah 12 ditambah 6. Jadi nomor 18. Terus sampel ketiga berarti nomor 24. Kemudian sampel keempatnya adalah 30. Nah, 30 ini kan adalah mahasiswa yang terakhir. Nah, maka kalau misal sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke nomor 1. Jadi nanti sampel yang terambil selanjutnya adalah nomor 6. Nah, ini sudah kita dapatkan sampel sebanyak 5 mahasiswa dari 30 mahasiswa. Jadi, mahasiswa dengan urutan ini itu adalah mahasiswa yang akan menjadi sampel. Itu adalah contoh kalau misal kita pakai systematic sampling. Atau juga bisa kalau misal kalian ingin mengambil contoh buku yang ada di perpustakaan, biasanya kan sudah memiliki nomor. Nah, bagaimana cara mendapatkan sampel? Ya, kita bisa pakai systematic sampling. Tuh. Jadi, systematic sampling itu adalah eh, metode yang digunakan ketika kalian itu punya sebuah populasi di mana populasinya itu punya urutan kayak gitu. Itu bisa dengan mudah pakai sistematik jadi sampling. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebelumnya selanjutnya sebenarnya metode sampling yang non probab yang probability sampling itu juga dapat dikembangkan
digabung-gabungkan gitu atau di-combine. Jadi ada namanya apa namanya stage ya. Jadi semisal pada pertama kita ambil pakai cluster sampling, kemudian kita pakai sistem random sampling, atau pertama kita pakai stratified, kemudian sistem random sampling, kayak gitu itu bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sampling non probabilitas atau non probability sampling. Jadi, kalau sampling non probabilitas itu tadi tidak memperhatikan peluang. Jadi, teknik sampling di mana tidak semua elemen dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama atau diketahui untuk dipilih. Nah, metode ini sering digunakan ketika sulit untuk menetapkan probabilitas dari suatu masalah gitu ya, atau ada keterbatasan dari sumber daya atau waktu yang menjadi masalah gitu. Nah, jadi di sini juga sama, kalau yang tadi kita mau pelajari 4 untuk sampling probabilitas, kalau yang sampling non probabilitas juga ada 4. Ini yang pertama ada convenience sampling, jadi sampelnya dipilih berdasarkan kemudahan akses atau keterjangkauan. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau ketika waktu dan biaya terbatas meskipun memiliki potensi. Ya, contohnya adalah kita menyebarkan kuesioner hanya kepada orang yang ada di sekitar area yang mudah dijangkau. Misalnya di satu pusat pembelajaran. Jadi, nah di sini kalau misal kalian punya penelitian di satu pusat perbelanjaan, di mana kan kita tidak tahu ya siapa saja yang menjadi konsumen dalam pusat perbelanjaan tersebut gitu. Nah, jadi kita kan tidak mungkin mengambil menggunakan sistem random sampling kayak itu karena kita tidak tahu berapa orang yang akan masuk, berapa orang yang keluar kayak gitu. Nah, jadi kita dapat menyebarkan kuesioner kepada orang yang sudah ada di sekitar situ. Jadi semisal kita datang pada waktu maghrib gitu, kita mengambil sampel sebanyak 10, maka ya sudah 10 orang yang berada di pusat perbelanjaan itu yang akan kita survei. Tuh, jadi sesuai dengan keterjangkauan. Oke. Nah, ketika misal sudah mendapatkan 10, oh sudah selesai, baru kita sudahi untuk menyebarkan kuesioner. Nah, yang kedua di sini ada judgmental atau purposive sampling. Jadi, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penilaian peneliti tentang siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam sampel. Jadi teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Biasanya juga lebih banyak digunakan ketika kita perlu melakukan penelitian di mana penelitian itu ada kepakarannya atau semisal kesesuaian bidang gitu. Nah, di sini contohnya itu semisal kita memilih beberapa pakar di bidang teknologi untuk diwawancarai dalam penelitian tentang inovasi teknologi. Kenapa kita harus memilih pakar yang berada di bidang teknologi? Karena ketika kita eh, melakukan wawancara mengenai inovasi teknologi di orang yang bukan dari teknologi, biasanya mereka kurang paham. Nah, nanti ketika kita apa namanya melakukan penelitian di orang yang tidak paham dengan teknologi, maka nanti penelitian yang akan kita hasilkan itu juga tidak sesuai. Tuh, makanya kita perlu judgement ya, jadi kesesuaian, pertimbangan. Jadi biasanya sesuai dengan kepakarannya. Tuh. Kemudian yang ketiga di sini ada kuota sampling, jadi populasi dibagi menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik tertentu dan sampel dipilih dari masing-masing subkelompok hingga kuota terpenuhi. Contohnya, semisal kita memilih 50 pria dan 50 wanita untuk disurvei, meskipun tidak semua memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Jadi ketika kita sudah mendapatkan 50 pria dan 50 wanita, maka surveinya dapat dicukupkan atau sebenarnya tidak harus subkelompok ya. Jadi semisal individu pun juga bisa. Jadi semisal kita ingin melakukan survei terhadap apa namanya tadi itu konsumen di pusat perbelanjaan, ketika kita sudah menetapkan bahwa sampel yang akan dipilih itu sebanyak 100 dan ketika dalam satu hari saja kita sudah mendapatkan 100 kuesioner, itu penelitiannya sudah memenuhi kuota dan kita sudah bisa mencukupkan surveinya, itu boleh.
Jadi berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan. Jadi ketika kuota tersebut sudah terpenuhi, berarti sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada snowball sampling. Jadi kalau snowball sampling itu sampel awal dipilih. Nah, kemudian sampel awal ini akan dimintai eh, rekomendasi. Jadi sampel awal ini saya tanyai. Jadi siapa ya boleh atau bisa saya apa namanya wawancara untuk kuesioner selanjutnya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sampel awal dipilih, kemudian mereka diminta untuk merekomendasikan atau memperkenalkan orang lain yang relevan untuk diikutsertakan dalam penelitian. Jadi teknik ini sering digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi. Ini contohnya digunakan untuk meneliti komunitas atau kelompok yang tidak mudah diakses, seperti kelompok tertentu di media sosial. Jadi, ketika saya sudah melakukan wawancara di orang pertama, kemudian orang pertama itu saya tanya, sebaiknya saya melakukan wawancara kepada siapa lagi yang mengetahui atau relevan dengan penelitian ini. Oh, kemudian sampel pertama ini merekomendasikan orang B. Nah, maka saya melakukan wawancara kepada orang B. Ketika orang B ini selesai, maka saya tanya lagi, mereka merekomendasikan siapa gitu. Orang C, maka saya wawancara ke orang C dan seterusnya hingga dianggap sudah cukup mewakili dari populasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian catatannya di sini, sampling probabilitas memberikan hasil yang lebih representatif karena setiap elemen memiliki kesempatan yang diketahui untuk dipilih. Tapi kalau sampling non-probabilitas sering digunakan ketika metodenya acak sulit diterapkan. Namun hasilnya bisa bias atau kurang representatif. Tuh. Nah, kemudian proses pengambilan sampel itu yang pertama tentunya kita perlu menentukan tujuan dan populasinya. Yang kedua, kita perlu memilih teknik sampling yang tepat. Nah, jadi tujuan kita mengetahui populasi dan tujuan itu adalah agar kita bisa memilih teknik sampling yang tepat untuk tujuan tersebut. Kemudian kita menghitung ukuran sampelnya. Ketika ukuran sampelnya sudah diketahui, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel gitu. Entah caranya menggunakan metode apa, kemudian apa namanya di pusat perbelanjaan atau semisal di universitas gitu. Sampelnya diambil. Kemudian kita mengumpulkan data dari hasil entah dari survei atau dari pengukuran. Gitu. Kemudian kita bisa melakukan analisis dan generalisasi. Jadi nanti hasil dari analisis kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut itu kita bisa gambarkan untuk populasi. Nah, kemudian di sini ukuran sampel. Jadi kalau ukuran sampel adalah jumlah elemen yang dipilih dari populasi untuk jadikan sampel dalam suatu penelitian. Ukuran sampel yang tepat sangat penting agar hasil penelitian mewakili populasi secara akurat. Secara umum, ketika jumlah populasinya besar, maka biasanya sampel yang diambil itu juga besar. Namun bisa juga disesuaikan dengan waktu, biaya, dan tenaga yang dipunya. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel yang pertama adalah ukuran populasi yang sudah saya katakan barusan. Jadi semakin besar populasi, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Meskipun tidak selalu proporsional. Kemudian tingkat kepercayaan di sini persentase kepastian bahwa hasil sampel itu mendekati nilai sebenarnya dari populasi. Biasanya tingkat kepercayaan yang digunakan itu adalah 95% atau 99%. Jadi semakin tinggi persentase dari tingkat kepercayaan, maka semakin besar kita percaya bahwa hasil sampel yang kita ambil itu mendekati nilai yang sebenarnya dari populasi. Kemudian ada margin kesalahan. Itu adalah besarnya toleransi kesalahan yang dapat diterima. Jadi kalau semisal tingkat kepercayaannya adalah 95%, berarti eh, kemungkinan kesalahannya adalah 5%. Tuh. Kemudian ada variabilitas dari populasi. Semakin bervariasi karakteristik populasi, maka semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian di sini ada rumus ukuran sampel. Jadi
ukuran sampel itu kan mempengaruhi hasil penelitian. Semakin besar sampel, maka semakin akurat estimasi terhadap populasi. Nah, di sini rumus atau teknik untuk mengukur sampel itu kalian bisa pakai rumus Lovin atau kalian bisa pakai rumusnya Morgan atau kalian juga bisa pakai proporsi populasi, itu boleh. Nah, tapi di sini yang biasanya dikenal itu adalah rumus Slovin. Nah, di sini kuncinya adalah kalian harus tahu jumlah dari populasi, gitu. Jadi ketika populasinya tidak diketahui, maka kalian tidak bisa menggunakan rumus dari Slovin. Nah, jadi N kecil ini adalah jumlah sampel yang diambil, N besar di sini adalah ukuran populasi, E di sini adalah error atau kesalahan ya. Jadi boleh pakai 5%, boleh pakai 1%. Itu yang biasa digunakan atau 10% juga boleh. Nah, kalau ini itu digunakan untuk mengukur ukuran sampel dari populasi besar dan terstandarisasi. Nah, ini adalah contoh dari rumus Solvin. Jadi misalkan kita punya populasi 1.000 orang atau 1.000 karyawan ya tadi. Eh, Kemudian kita menentukan bahwa margin kesalahannya adalah 5%. Berapa jumlah sampel yang harus diambil? Nah, ketika kita menggunakan rumus Solvin, tinggal dimasukkan. Ini 1.000 di N. 1 ditambah N besar atau jumlah populasi dikalikan margin kesalahan dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 286 orang. Kemudian di sini ada keuntungan dan kelemahan dari sampling. Jadi keuntungannya itu adalah lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu ada hemat tenaga dan hemat waktu ya dapat diterapkan pada populasi yang besar. Tapi kelemahannya itu potensi bias jika teknik samplingnya tidak tepat. Makanya ketika kita melakukan sebuah pengambilan sampel, maka harus disesuaikan dengan tujuan dan populasi. Kemudian hasil mungkin tidak selalu mencerminkan populasi secara sempurna. Itu tadi makanya kita perlu tingkat kepercayaan atau margin kesalahan. Nah, karena di sini apa bisa memungkinkan tidak sama persis dengan populasi. Kemudian contoh kasus dari sampling yang pertama itu adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan barunya. Karena total pelanggan mencapai 10.000 orang, maka perusahaan memutuskan untuk menggunakan sampling agar lebih efisien dan dalam waktu dan biaya. Tuh. Nah, ini tadi. Jadi jumlah sampel yang diperlukan berapa? Di sini kita tulis dulu populasinya ada 10.000 pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan baru. Nah, jadi teknik samplingnya itu bisa karena di sini itu sudah mengetahui 10.000 pelanggan, maka kita bisa pakai simple random sampling. Nah, anggapannya 10.000 pelanggan itu apa namanya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, kemudian ukuran sampelnya berapa? Kita bisa pakai rumus Solvin. Kemudian di sini karena di sini itu kesalahannya itu sudah ditentukan 5%, maka terdapat 385 pelanggan dari 10.000 pelanggan yang akan dipilih. Nah, pengambilan sampelnya dengan cara apa? Oh, mereka karena mereka sudah tahu nama-nama dari pelanggan, maka mereka melakukan list 10.000 pelanggan, kemudian dimasukkan ke dalam software, dan kemudian dipilih dari 10.000 itu sebanyak 385 pelanggan. Kemudian pengumpulan datanya, surveinya dikirimkan ke pelanggan yang terpilih, kemudian mungkin diminta untuk mengisi kuesioner ya. Nah, kemudian setelah datanya terkumpul, maka dianalisis dan hasil dari analisis yang ada di sampel itu digunakan untuk menyimpulkan dari keseluruhan populasi. Gitu. Nah, ini adalah materi dari sampling. Mungkin nanti kita akan ketemu di pertemuan minggu depan ya untuk menyiapkan UTS. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.